Halo para pejuang UTBK, balik lagi bareng aku Aristia Radisa. Video kali ini aku akan membahas tentang fakta-fakta soal UTBK. Banyak dari kalian yang belum tahu soal UTBK itu seperti apa sih? So, tonton dari awal sampai akhir ya. Yang pertama, jumlah soal dan durasi. Jumlah soal UTBK dari tahun ke tahun, mulai tahun 2019, 2020, dan kemarin tahun 2021 mengalami perubahan. Di tahun 2019, masing-masing subtes 20 soal dan durasi pengerjaannya juga sama. Masing-masing subtes 22,5 menit. Satu soal kira-kira sekitar 1 menit lebih dikit lah ya. Untuk TPS semuanya sama, totalnya masing-masing subtes 20 soal. Untuk waktunya PU 35 menit, PBM 25 menit, PPU 25 menit, dan kuantitatif 35 menit. Next, tahun 2020, karena pandemi yang awalnya ada TKA, diubah hanya menjadi TPS saja. TKA-nya dihilangkan, TPS-nya masih tetap PU, PBM, PPU, dan kuantitatif. Nah, di tahun 2020 ini aku juga kaget karena ada perubahan jumlah soal. Setiap subtes itu jumlah soalnya beda-beda dan juga durasi pengerjaannya pun beda-beda. Tahun 2021 kemarin kembali ke TPS dan TKA. Untuk jumlah soal dan juga durasi pengerjaannya juga berubah lagi. Tapi kalau TKA, jumlah soalnya semua sama dan juga waktunya juga sama. Apalagi bahasa Inggris yang semulanya masuk ke PPU dipecah, ada subtes sendiri yang bernama bahasa Inggris. Berarti satu soal 1 menit dong. Bayangin, belum baca teksnya, baca soalnya. Yang kedua, karakteristik soal UTBK. Semua soal UTBK adalah pilihan ganda. Opsinya A, B, C, D, dan E. Ada 5 opsi ya. Tidak seperti tahun 2018 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Untuk tesnya ini masih bernama SBMPTN. Belum bernama UTBK. Nah, itu ada jenis soal sebab akibat, lalu yang memilih 1, 2, 3, 4 itu loh, seperti ini. Mulai ada UTBK di tahun 2019, semua soalnya pilihan ganda. Dari tahun 2019 itu, yang aku amati tuh ya, soal-soalnya tuh ada yang mengalami perubahan dari teksnya, pertanyaannya, ada yang berbeda. Tapi konsepnya sama. Terus muncul juga soal baru. Seperti di tahun 2020 ada bahasa panda. Gimana perasaan kalian gitu tiba-tiba muncul bahasa panda? Yang belum tahu bahasa panda itu seperti apa sih? Seperti ini ya. Pengalaman banyak yang kaget karena selama ini tuh nggak pernah mempelajari materi seperti itu. Terus TKA Sosum di tahun 2019 itu soalnya kompleks, panjang. Berbeda di tahun 2021 kemarin itu soalnya singkat-singkat, hanya 1 kalimat dari sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi gitu. Yang muncul malah soal yang basic. Lalu ada pola soal yang sama dari tahun sebelumnya. Coba deh pelajari soal-soal UTBK tahun lalu. Soal UTBK itu tidak bisa ditebak, belum bisa memastikan nanti soalnya seperti apa. Yang ketiga, sistem pengerjaan soal UTBK. Soal UTBK dikerjakan dengan sistem blocking time. Maksudnya apa? Misalnya nih, durasi total 3 jam 15 menit. Semua subtes ya itu, 3 jam 15 menit berarti 195 menit ya totalnya. 195 menit itu dibagi ke subtes-subtes itu tadi. Misalnya untuk PU dapat 28 menit, PK dapat 23 menit. Misalnya di TKA, sosiologi 22,5 menit. Ya kalian mengerjakan sosiologi di waktu itu gitu. Mau kalian ngerjain udah selesai duluan 5 menit di awal, 10 menit udah selesai, kalian nggak bisa berganti ke subtes selanjutnya. Kalian harus nunggu waktu itu sampai habis. Sisa waktu itu bisa kalian gunakan untuk mengecek jawaban-jawaban kalian tadi gitu. Diteliti lagi. Mungkin ada soal yang belum terjawab, ada soal yang masih ragu, salah pencet opsi. Bisa aku simpulkan, yang pertama, tidak bisa pindah subtes sebelum waktu habis. Yang kedua, ketika sudah ganti subtes, tidak bisa kembali ke subtes sebelumnya. Fokus dengan subtes yang kalian kerjakan sekarang. Saat ganti subtes, karena tidak bisa kembali ke subtes sebelumnya, jadinya kalian tidak bisa mengganti jawaban di subtes sebelumnya. Makanya aku bilang kalau ada sisa waktu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Teliti kembali. Yang keempat, bisa kembali ke soal setelahnya dan juga sebelumnya. Misal nih, kamu sekarang di nomor 10, bisa ke nomor 11 atau ke nomor 9, tetapi masih di dalam subtes yang sama. Waktu mulai berjalan saat kalian klik mulai mengerjakan. Tiap siswa nih dalam satu ruangan kalian itu ada yang ngekliknya tuh nggak serentak gitu loh. Ada yang ngeklik duluan, ada yang jeda beberapa detik dari kalian, beberapa menit. Start waktu UTBK itu tidak dipatok, misal
Jam 8 mulai, jam 9 selesai, nggak seperti itu. Waktu yang jadi patokan kalian mengerjakan UTBK adalah waktu di depan layar komputer. Jadi, fokus dengan waktu yang kalian punya. Yang keempat, subtes UTBK acak. Dalam satu ruangan itu, misalnya nih, ada aku dan juga temen aku sebelahnya. Ketika sudah klik mulai, ada yang dapat PU duluan, ada yang dapat PBM duluan. Yang dikerjakan adalah TPS dulu, baru TKA. Gak bisa milih, misal kalian mau ngerjain PBM duluan deh, mau ngerjain PPO duluan, gak bisa. Semua sudah diatur sama sistem. Dan untuk nomor meja UTBK itu, kalian dapat duduk sebelah mana itu juga sudah diatur dari ruangannya. Nanti saat masuk ruangan UTBK, kalian bakal diarahin pengawas. Siapa nih yang daftar SBMPTN di UI? Info terbaru, sudah ada jadwal SIMAK UI 2022. Ini dia jadwalnya, pendaftaran dimulai tanggal 24 Mei sampai 27 Juni 2022. Nah, untuk SIMAK UI ini kalian wajib mengikuti UTBK. Wah, berarti tinggal beberapa bulan lagi nih. Lalu, gimana sih caranya tembus SIMAK UI? Mana nih pejuang Jakun? Sini aku kenalin jalur orang dalam. Maksudnya jalur orang dalam itu yang legal ya, yang halal. Lewat apa kak? Ini dia bimbel super intensif SIMAK UI dari Simakara. Kalian bakal belajar dari Senin sampai Jumat, mulai tanggal 16 Mei sampai 30 Juni. Tutornya tuh mahasiswa-mahasiswa dapat medali OSN, bahkan sampai ke Olimpiade Internasional. Kalian juga dapat modul SIMAK UI, soal asli SIMAK UI, dan juga pembahasannya. Bisa konsultasi jurusan juga sesuai passion, minat bakatmu. Ada juga konsultasi mental health gratis, bebas tanya soal dimanapun dan kapanpun. Kalian juga dapat strategi jitu dari mahasiswa UI yang berprestasi. Kalian juga dapat bonus materi dan soal UTBK. Informasi selengkapnya bisa kalian cek di website Simakara, atau bisa juga ke Instagram Simakara di @simakara.id. Cukup dengan membayar 949.000, kalian sudah dapat semua fasilitasnya. Jangan lupa pakai kode diskon Aristia. Oke, yuk buruan segera daftar, ajak teman-teman kalian. Pertama, kalian buka di bit.ly Simakara 15. Nah, lalu kalian isi data-datanya. Tuh ada nama, asal SMA, nomor HP, nomor WA gitu. Semua datanya ini wajib kalian isi terlebih dahulu. Terus kalian pilih dapat info bimbel Simakara ini dari mana sih? Oh, dari YouTube aku. Pilih yang YouTube. Oh, dari Instagram aku pilih Instagram gitu. Terus pilih mau daftar program yang Sausum atau Saintek. Nah, apakah mau menambahkan kode diskon? Pilih yang ya. Nah, di sini ada data lengkap untuk paymentnya, rekening-rekening untuk payment Simakara. Nah, di sini ada kode diskon, masukkan Aristia. Nah, lalu centang yang dapat 949.000 ya, lalu tambahkan file bukti pembayarannya. Oke, pendaftaran berhasil, lalu klik kirim. Jeda waktu UTBK saat menuju pergantian subtes ada jeda 30 detik. Nanti ke PU ke PBM ada jeda 30 detik. TPS dan TKA semuanya sama. Untuk pergantian subtes jedanya 30 detik. Bisa buat napas bentar lah ya. Langsung lanjut otomatis ke subtes selanjutnya. Tidak ada waktu istirahat. Ingat-ingat tidak ada waktu istirahat. Jadi full untuk Saintek dan Sausum 3 jam 15 menit itu benar-benar kalian di depan komputer. Tidak ada nanti istirahat ke luar ruangan. Next, tampilan soal di layar komputer. Ada kotak-kotak nomor tuh. Di atasnya ada foto kalian, terus di sebelahnya nanti ada durasinya di pojok kanan atas. Lalu di tengahnya itu soal, opsi, lalu ada nama subtes, ada tombol setelahnya, ada tombol sebelumnya. Kalau kalian sudah memilih opsi, nanti nomornya berubah warna jadi biru. Nah, sebelum UTBK nanti kalian pasti latihan dulu kok. Nanti akan diarahin oleh pengawas gitu. Nyoba komputernya dulu, mengecek semuanya gitu, dari mouse-nya, layarnya, keyboardnya. Fakta selanjutnya, soal UTBK makin susah. Banyak banget nih yang tanya tentang ini. Nanti yang gelombang 2 soalnya lebih susah nih daripada gelombang 1. LTMPT juga sudah mengkonfirmasi kalau hal tersebut itu tidak benar. Ya kalian daftar UTBK kan gak ada yang tahu gitu. Kalian dapat sesi berapa, hari berapa, udah bisa milih sesi, hari jadwalnya kan. Sudah otomatis diatur oleh sistem. Kasihan dong kalau nanti yang gelombang akhir misalnya dapat soal yang lebih susah. Kalian misalnya daftar di hari yang sama, pusat UTBK yang berbeda, ada yang dapat gelombang 1, ada juga yang dapat gelombang 2. Misalnya nih pusat UTBK UGM, banyak yang daftar ke sana.
Nah, ternyata sudah full duluan. Sedangkan di PTN yang lainnya masih lama nih, masih gelombang 1. Jadi, jangan kepikiran hal-hal yang membuat kalian overthinking menuju UTBK ini. Tugas kalian nggak belajar. Sulit atau mudahnya soal UTBK itu kan relatif. Menurut si A nih, soal itu susah. Menurut si B malah mudah. Selanjutnya, ada banyak paket soal UTBK. Soal hitungan yang berbeda. Bisa jadi di tiap sesi itu bacaannya beda-beda. Misal kamu di tanggal 17 Mei nih, gitu, di subtes ekonomi. Itu kamu dapat soal tentang elastisitas. Besoknya, teman kamu yang UTBK di tanggal 18 Mei, di ekonomi dapat soal tentang akuntansi. Ada yang subtes ekonominya tuh bener-bener full teori, ada juga yang dapat banyak hitungan. Fakta selanjutnya, apakah soal UTBK berbeda dengan tryout? Ini juga fakta menurutku. Maksudnya berbeda itu bukan beda jauh gitu. Ada soal yang nggak pernah ditemui sebelumnya di tryout, lalu muncul di UTBK. Kayak pengalaman aku di tahun 2020, ikut tryout banyak banget dan ternyata saat UTBK itu tidak ada yang keluar. Terus apakah soal tryout ini lebih sulit dari soal UTBK? Bisa jadi, ya belum tentu juga. Ya nggak apa-apa kan, tryout untuk latihan, untuk mengukur kemampuan kalian, untuk melatih kalian mengerjakan soal dengan waktu. Terbiasa menghadapi soal sulit, kalau dapat soal yang gampang nanti bisa cepet ngerjainnya, sat-set gitu. Lanjut, fakta selanjutnya, skor UTBK tidak langsung keluar. Setelah mengerjakan semua subtesnya, skor UTBK itu tidak langsung keluar, gak langsung tiba-tiba muncul kamu benar berapa, salah berapa, skormu berapa. Skor UTBK dapat diketahui setelah pengumuman SBMPTN sesuai jadwal dari LTMPT. Kalau kalian cek di websitenya LTMPT, di situ sudah ada jadwalnya untuk pengunduhan sertifikat UTBK. Nanti kalian dapat sertifikat yang di situ berisi nama kalian, ada foto, NISN, telah mengikuti UTBK di tanggal ini, lalu ada rincian skor di setiap subtesnya. Jadi setelah UTBK sampai pengumuman SBMPTN, tidak ada yang tahu skor kalian itu berapa. Kenapa nggak langsung keluar? Ya karena penilaiannya menggunakan sistem IRT gitu. Jadi harus nunggu semua siswa selesai UTBK dulu. Semua fakta tadi sebagai gambaran kalian di UTBK tahun ini belum tentu sama 100%. Pasti ada perubahan, kejutan soal baru maybe, durasi dirubah, jumlah soal dirubah. Oke, ini juga penting banget. Di akhir aku mau mengingatkan, jika ada kendala nih dengan komputer kalian, dengan layar, dengan keyboard, mouse, dan lain-lain, bisa langsung bilang ke pengawas. Gak usah malu, biar bisa langsung ditangani. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ke pengawas. Misalnya nih, ada kertas coretan kurang, langsung aja, Bu, Pak, mau minta kertas coretan lagi. Inisiatif sendiri untuk bertanya. Semangat UTBK! Kalian harus optimis dengan diri kalian sendiri, yakin dengan kemampuan diri sendiri. Oh iya, bagi kalian yang belum tahu tentang alur pelaksanaan UTBK, sudah aku buat videonya di video yang ini ya. Bisa kalian tonton. Lalu untuk perlengkapan apa aja sih harus dibawa saat UTBK dan juga dress code UTBK, sudah ada videonya juga di video yang ini. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian sebaik-baiknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.